Ikan hiu naik gunung. Gunungnya gunung kelut. Terima kasih yang udah gabung. Semoga undang-undang cipta kerja dicabut. Kali ini saya mau membahas film Kaiji Final Game yang rilis pada tahun 2020. Film ini memiliki 3 sequel, di mana alurnya telah saya buat dan linknya ada di deskripsi. Kali ini Kaiji tidak hanya akan melawan organisasi yang dipimpin oleh Hyodo, melainkan ia juga harus melawan pemerintah Jepang yang ingin membuat rakyat Jepang menderita. Tapi kok dipikir-pikir ceritanya kayak negeri kita ya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diceritakannya bahwa Jepang sedang mengalami krisis ekonomi. Kini Jepang memiliki hutang sebesar 1.500 triliun yen sehingga mengakibatkan inflasi. Tingkat pengangguran juga meningkat hingga 40%. Tidak hanya itu, banyak aset-aset Jepang telah diambil alih oleh investor-investor asing. Dengan keadaan Jepang saat ini membuat kesenjangan antara si kaya dan si miskin sangat signifikan. Lalu kita diperlihatkan Kaiji yang sedang bekerja untuk bertahan hidup. Namun saat pembagian gaji para buruh tersebut dipotong hingga 70%. Lalu para buruh tidak terima dengan pemotongan tersebut dan terjadi keributan. Lalu muncul pemimpin dari perusahaan tempat Kaiji bekerja yang bernama Kurosaki. Kurosaki ini sendiri adalah orang kepercayaan Hyodo. Kurosaki meminta para buruh untuk berhenti jika tidak terima dengan keputusannya. Tentu para buruh hanya bisa menerima keadaan karena mereka tidak memiliki skill dan pengetahuan untuk bekerja di tempat lain. Kini Jepang benar-benar telah berubah seperti Indonesia. Salah, seperti area bawah tanah. Lalu saat Kaiji sedang stres dengan keadaan Jepang saat ini, ia bertemu dengan Otsuki. Otsuki menawarkan kepada Kaiji untuk mengikuti kompetisi Menara Babel. Permainan tersebut adalah permainan memperebutkan sebuah kartu yang diletakkan di atas Menara Babel. Kartu tersebut terdiri dari 2 bagian. Jika pemenang memilih bagian depan, maka ia akan mendapatkan sekitar 100 juta yen. Namun jika pemenang memilih bagian belakang, maka ia akan mendapatkan informasi rahasia yang dapat mengubah hidupnya. Singkat cerita, Kaiji mengikuti kompetisi tersebut. Lalu kompetisi pun dimulai. Para peserta berlari menuju Menara Babel tempat kartu itu ditaruh. Mereka saling menjatuhkan satu sama lain untuk memanjat Menara Babel dan mendapatkan kartu tersebut. Namun Kaiji ternyata memiliki ide lain untuk mendapatkan kartu itu. Kaiji naik ke sebuah gedung dan membuat sebuah jembatan yang menuju ke puncak dari Menara Babel. Lalu ia berjalan di atas jembatan itu untuk sampai ke puncak menara tersebut. Lalu tiba-tiba muncul sebuah drone yang telah dimodifikasi agar dapat mengambil kartu itu. Drone itu diterbangkan oleh salah satu peserta. Namun saat drone itu ingin mengambil kartunya, para peserta dengan cepat menimpuk drone itu dengan batu hingga terjatuh. Namun ternyata Kaiji mengambil kesempatan itu dan mendekat ke arah kartu. Lalu beberapa peserta lari ke gedung tersebut dan berniat menjatuhkan Kaiji. Saat para peserta sibuk dengan Kaiji, seorang peserta lainnya berusaha memanjat untuk mengambil kartu itu. Kaiji yang panik akhirnya memutuskan untuk melompat dan menjatuhkan kartu tersebut dan diambil oleh salah satu peserta. Namun karena Kaiji yang menyentuh terlebih dahulu kartu itu, maka Kaiji lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Lalu Kaiji disuruh memilih bagian depan atau belakang dari kartu untuk mendapatkan hadiah yang diinginkan. Ternyata Kaiji tidak memilih kartu bagian depan yang memiliki total hadiah 100 juta yen, melainkan sebuah informasi yang dapat mengubah hidupnya. Singkat cerita, Kaiji diarahkan ke suatu rumah untuk mengetahui informasi yang akan didapat. Di rumah tersebut ia bertemu dengan pemenang lainnya yang juga memilih informasi rahasia yang bernama Kirino Kanako. Ternyata mereka berdua memilih informasi rahasia dikarenakan orang-orang yang memilih hadiah uang telah dibunuh oleh peserta lainnya. Lalu muncullah pembuat acara kompetisi tersebut yang sekaligus presiden dari negara Jepang yang bernama Togo. Ia datang bersama sekretarisnya yang bernama Hirose. Lalu Togo memberitahu informasi rahasia tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah Jepang kini sedang melakukan hal biadab secara diam-diam. Pemerintah akan melakukan pemblokiran deposito yang membuat para rakyat Jepang tidak dapat mengambil uang mereka yang telah mereka tabung.
Tidak hanya itu, mereka juga akan membuat mata uang baru yaitu mata uang Kaisar Yuan, sehingga membuat mata uang yen tidak dapat digunakan termasuk yang dimiliki oleh seluruh rakyat Jepang. Program biadab tersebut dipimpin oleh Sekretaris Perdana Menteri yang bernama Takakura. Takakura juga ternyata bekerja sama dengan Kurosaki untuk menjalankan program tersebut. Togo meminta bantuan kepada Kaiji dan Kirino untuk menggagalkan program tersebut dengan cara menyuap para pejabat agar tidak menyetujui program tersebut. Namun Togo hanya memiliki uang sebesar 50 miliar yen, sedangkan untuk menyuap para pejabat tersebut membutuhkan uang sekitar 100 miliar yen. Sehingga Kaiji dan Kirino diminta mendapatkan uang sebesar 50 miliar yen lagi dengan cara berjudi di sebuah tempat judi milik Hyodo. Awalnya Kaiji menolak permintaan tersebut, tapi karena memiliki dendam terhadap Kurosaki, akhirnya ia menyetujuinya. Permainan judi yang memungkinkan mendapatkan uang sebesar 50 miliar adalah permainan penghukuman terakhir. Lalu Takakura menjelaskan aturan dari permainan tersebut. Penghukuman terakhir adalah pertarungan antara dua orang yang mengadu seluruh asetnya. Namun mereka juga bisa mendapatkan bantuan aset dari keluarga, teman, investor, dan terakhir adalah orang-orang yang hadir menonton acara tersebut. Peserta yang memiliki aset lebih sedikit akan kalah dan seluruh asetnya akan diambil. Namun pemenangnya akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat dari total aset mereka. Dan yang akan menjadi lawan mereka adalah Kurosaki. Tiba-tiba Kaiji melihat sebuah perjudian yang sangat mematikan yaitu permainan Dream Jam. Para pesertanya adalah orang-orang yang ingin bunuh diri. Permainan tersebut terdiri dari 10 orang yang diikat di atas balok. Lalu mereka dijatuhkan, pemenangnya adalah satu orang yang berhasil memilih tali yang terikat dan membuatnya selamat. Pemenang akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun permainan ini ditonton oleh orang-orang kaya yang tidak memiliki akhlak. Tidak hanya itu, orang-orang kaya ini juga bertaruh untuk memilih siapa yang akan menang. Lalu Togo menjelaskan bahwa ia memiliki bantuan aset dari para teman dan investor. Namun kelemahan dirinya hanya keluarga, karena keluarga yang ia miliki hanyalah seorang adik yang memiliki aset berupa tanah seharga 5 miliar. Togo sebenarnya memiliki seorang istri dan seorang anak, namun mereka telah bercerai. Lalu kita diperlihatkan Kaiji yang sedang memikirkan cara untuk mengalahkan Kurosaki. Tiba-tiba saja Kaiji diculik oleh Sugawara dan 3 temannya yang ikut kompetisi acara Menara Babel. Mereka mengira Kaiji mendapatkan uang yang sangat besar dan ingin mengambilnya untuk menghidupkan kembali pabrik mesinnya. Kaiji memberitahu semua keadaannya saat ini dan meminta bantuan mereka jika mereka menginginkan uang. Akhirnya pertandingan penghukuman terakhir pun dimulai. Togo sebagai presiden negara Jepang melawan Kurosaki sebagai orang kepercayaan Hyodo sekaligus pemilik tempat perjudian tersebut. Lalu Togo dan Kurosaki mengeluarkan asetnya dan diubah menjadi emas batangan lalu ditimbang. Untuk aset awal Kurosaki hanya memiliki 40 miliar, sedangkan Togo memiliki 50 miliar. Lalu kini tiba saatnya bantuan aset dari teman para peserta. Teman Kurosaki muncul untuk memberikan bantuan aset. Namun teman-temannya Kurosaki sangat dingin dan Kaiji menyimpulkan bahwa mereka semua bukanlah teman asli Kurosaki. Lalu giliran teman dari Togo muncul dan memberikan asetnya. Namun dari beberapa aset temannya ada barang-barang yang tidak laku terjual, tiba-tiba karena alasan barang tersebut ilegal. Lalu datang teman dari Togo yang sangat kaya yang bernama Domoto. Namun Domoto berkhianat dan memberikan semua asetnya kepada Kurosaki. Domoto telah diancam oleh Kurosaki agar mau membantu dirinya memenangkan perjudian penghukuman terakhir. Ternyata bukan hanya teman saja yang mengkhianati Togo, melainkan juga investor. Saat ini ternyata aset dari Kurosaki menjadi lebih banyak daripada aset Togo. Kini tiba saatnya bantuan aset dari keluarga. Lalu muncul istri dari Kurosaki yang baru dinikahi 3 hari yang lalu dan memberikan aset sebesar 11 miliar. Sedangkan bantuan keluarga dari Togo adalah sang adik yang memiliki aset berupa tanah sebesar 5 miliar. Namun saat aset tanah tersebut dicek harganya menjadi sangat murah. Hal ini dikarenakan Kurosaki telah bekerja sama dengan pemerintahan yaitu Takakura untuk membuat harga tanah tersebut menjadi sangat murah. Informasi-informasi aset mereka ternyata telah dibocorkan oleh Hirose, sehingga Kurosaki membuat aset-aset teman, investor, dan keluarga Togo sangat murah dan tak bernilai. Tidak hanya itu, ternyata Hirose adalah anak dari Togo dan ingin membalaskan dendam ibunya yang telah meninggal akibat diceraikan.
Lalu Hirose memberikan asetnya kepada Kurosaki berupa lukisan legendaris peninggalan ibunya. Namun saat dilihat harga lukisan tersebut hanyalah sebesar setengah koin emas. Ternyata lukisan tersebut bukanlah lukisan legendaris, melainkan lukisan yang dibuat sendiri oleh Togo untuk istrinya. Sang istri juga meninggal bukan karena diceraikan, melainkan meninggal karena telah melahirkan Hirose. Kurosaki sangat marah dan menyuruh agar Hirose pergi dari tempat tersebut. Hirose yang kesal dan sedih langsung membuang setengah koin emas miliknya. Saat ini perbedaan dari aset mereka berdua sangat jauh. Togo memiliki aset sebesar 50,1 miliar, sedangkan Kurosaki memiliki aset sebesar 60 miliar. Lalu terakhir bantuan aset dari para penonton yang ingin bertaruh. Tentu saja karena Kurosaki memiliki aset lebih banyak, para penonton memilih bertaruh pada Kurosaki. Hal ini membuat aset dari Kurosaki semakin banyak. Tiba-tiba muncul Sugawara dan 3 temannya membawa uang 1 miliar yen. Kaiji lalu mengambil uang tersebut lalu pergi untuk berjudi di tempat lain agar mendapatkan uang sebesar 10 miliar. Kaiji dibantu oleh Kirino dan Hirose yang sakit hati karena dicampakkan begitu saja oleh Kurosaki. Saat ia sedang mencari tempat judi, ia bertemu dengan Endo. Endo menyarankan agar dia bermain judi Dream Jam dan memberikan cara curang agar menang karena permainan tersebut didesain agar Kaiji kalah. Lalu Kaiji pergi ke tempat perjudian Dream Jam, sedangkan Hirose ke ruang mesin dan Kirino ke tempat pembuangan sampah. Lalu permainan Dream Jam pun dimulai. Ternyata game tersebut telah dimodifikasi agar pemenangnya dapat ditentukan. Jadi nomor apapun yang dipilih oleh Kaiji akan salah karena nomor pemenangnya dapat diubah. Ternyata Hirose ke ruang mesin untuk mematikan saklar kontrol dari permainan tersebut, sehingga nomor pemenang tidak dapat diganti dan sama dengan sebelumnya. Sedangkan Kirino ke pembuangan sampah untuk memeriksa nomor pemenang dari pertandingan sebelumnya. Setelah mengetahui nomor pemenang, Kaiji melompat dan memenangkan permainan tersebut. Alhasil Kaiji kembali dengan membawa emas seharga 10 miliar. Karena waktu pertandingan tinggal 5 menit lagi sehingga Kaiji dibantu oleh Sugawara dan 3 temannya untuk mengangkat emas itu menggunakan drone yang telah dimodifikasi. Karena kini aset mereka seimbang, para penonton pun mulai terbagi dua untuk memilih hingga waktu bertaruh berakhir. Namun Togo harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena serangan jantung sehingga Kaiji menggantikan peran Togo. Lalu aset mereka pun ditimbang. Namun ternyata aset Kurosaki sedikit lebih banyak daripada aset Kaiji. Namun saat Kaiji sangat sedih, tiba-tiba saja setengah koin milik Hirose yang dibuang jatuh dan masuk ke dalam aset Kaiji. Hal ini membuat aset Kaiji lebih banyak sehingga dirinya menang. Hyodo yang mengalami kerugian sangat besar langsung menangkap Kurosaki dan akan dijadikan budak. Ketika Kaiji ingin pergi dari tempat tersebut dan menyuap para pejabat agar tidak menyetujui program tersebut, tiba-tiba muncul Takakura yang mengatakan bahwa program biadab tersebut telah disetujui oleh para pejabat. Hal ini membuat Kaiji tidak bisa lagi menyuap para pejabat. Kaiji yang sudah frustasi tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang. Orang tersebut adalah yang membuat mata uang baru dan menaruhnya di dalam koper yang memiliki kata sandi. Ternyata rencana dari Togo bukanlah menyuap para pejabat, melainkan menyuap pembuat mata uang baru itu. Lalu Kaiji meminta agar semua kata sandi diubah sehingga para pejabat tidak dapat mengambil uangnya. Lalu Kaiji menemui Takakura dan menantangnya berjudi janken atau kertas batu gunting. Permainan tersebut terdiri dari 3 ronde. Jika Kaiji menang 1 ronde saja, maka program biadab tersebut dibatalkan. Tetapi jika Kaiji kalah terus dalam 3 ronde, maka Kaiji harus memberitahu sandi tersebut. Namun jika mereka berdua seri, maka Kaiji dianggap kalah dalam ronde tersebut. Namun ada peraturan tambahan di mana mereka berdua diberikan 3 butir emas. Saat mengeluarkan batu, mereka boleh menggenggam 1 butir emas. Jika Kaiji menang sambil menggenggam 1 butir emas, maka emas tersebut boleh dibawa pulang. Namun dalam sejarah Takakura tidak pernah mengalami kekalahan dalam permainan janken dengan aturan tersebut. Lalu permainan pun dimulai. Ronde pertama Kaiji mengeluarkan kertas dan Takakura mengeluarkan gunting. Ronde pertama Kaiji kalah. Lalu ronde kedua Kaiji mengeluarkan batu dengan sebutir emas dan Takakura juga mengeluarkan batu dengan sebutir emas. Kaiji pun kalah lagi karena jika seri maka Takakura lah yang menang. Lalu di ronde terakhir tanpa diduga Kaiji menang dengan mengeluarkan batu sedangkan Takakura mengeluarkan gunting. Namun Kaiji tidak menggenggam sebutir emas tersebut karena itu adalah trik Takakura untuk bermain curang. Sebutir emas tersebut memiliki berat yang sangat besar.
Sehingga jika Kaiji menggenggam emas tersebut, maka Takakura dapat mengetahuinya dengan kemiringan bahu saat menahan berat emas tersebut. Namun jika Takakura tidak melihat kemiringan bahu, maka orang tersebut akan mengeluarkan kertas atau gunting. Sehingga Takakura tinggal mengeluarkan gunting, maka ia menang. Biasanya lawan Takakura akan mengeluarkan batu dengan sebutir emas karena menginginkan emas tersebut. Namun Kaiji menyadari trik Takakura tersebut sehingga ia mengeluarkan batu tanpa sebutir emas dan membuatnya menang. Namun ternyata Takakura mengingkari perjanjian dan tidak ingin membatalkan program biadab tersebut. Takakura menyadari bahwa koper itu akan terbuka sendiri pada esok hari, sehingga ia tidak membutuhkan kata sandi dari Kaiji. Akhirnya Takakura pergi meninggalkan Kaiji. Lalu kita diperlihatkan adanya sebuah pengumuman untuk seluruh rakyat Jepang. Pemerintah telah menyetujui pemblokiran deposito tersebut dan menerbitkan uang baru sehingga uang lama sudah tidak berlaku. Lalu rakyat Jepang melakukan demo dan sangat frustasi dengan kebijakan pemerintah. Lalu kita diperlihatkan para pejabat menunggu terbukanya koper. Namun ternyata dalam koper tersebut berisi mata uang lama. Para pejabat yang sangat panik langsung membatalkan pemblokiran deposito dan membatalkan penerbitan uang baru. Karena jika ia menerbitkan uang baru, maka uang yang mereka miliki saat ini menjadi tidak bernilai. Takakura yang mengetahui hal tersebut langsung menemui Kaiji. Ternyata semua itu adalah ulah Kaiji. Kaiji telah menukar uang baru yang di dalam koper menjadi uang lama. Tidak hanya itu, ternyata Suragara dan 3 temannya telah merekam para pejabat mengambil koper dan menguploadnya di media sosial. Lalu video itu ditonton oleh seluruh rakyat Jepang. Para pejabat yang mengetahui hal tersebut langsung lemas tak berdaya. Lalu Kaiji meninggalkan Takakura yang telah gagal menjalani rencananya. Lalu diperlihatkan Kaiji bersama teman-temannya ingin berpisah dengan membawa koper berisikan uang yang diberikan oleh Togo. Lalu Sugawara dan 3 temannya pergi dengan membawa 4 koper. Lalu Kirino menawarkan Kaiji memilih koper yang besar atau yang kecil untuk dibawa pulang. Kaiji tentu memilih koper yang besar. Lalu Hirome dan Kaiji pergi meninggalkan Hirose. Kaiji lalu memutuskan untuk merayakan keberhasilannya dengan makan makanan enak. Namun saat akan membayar, ternyata koper tersebut berisikan air mineral. Lalu kita diperlihatkan Kirino menemui seseorang yang tidak lain adalah Endo. Ternyata Endo lah yang menyuruh agar Kirino menawarkan pilihan kepada Kaiji antara koper besar dan koper kecil. Ternyata koper kecil tersebut berisikan uang jatah Kaiji. Dan ternyata Kirino pun telah mengambil uang dan ia letakkan di dalam tas ranselnya. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!